Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi AHY akan head to head dengan calon di luar itu, di luar Nasdem dan PKS, seperti Hovifah misalnya, atau bisa juga calon-calon lain. Siapa tahu nanti Muhaimin, Kiai Haji Akil Siraj misalnya. Siapa lagi? Mahfud. You name it. Mahfud MD, ya bisa juga. Walaupun saya mengatakan Mahfud MD ini questionable. Saya Yasir Muhammad, driver online Depok. Gimana? Kalau menurut pandangan Bang Refli sendiri bagaimana? Kalau saya melihatnya begini, soal koalisi besar itu bukan siapa cawapres Anies. Siapapun yang menjadi cawapres Anies, konsentrasi mereka tetap pada Anies Baswedan. Konsentrasi selain Anies adalah bagaimana mengakurkan koalisi besar. Jadi koalisi besar itu kalau dia tanpa PDIP sudah pasti calon presidennya Prabowo. Rasanya nggak mungkin keluar dari Prabowo. Nah kalau misalnya PDIP ikut dan PDIP insist mau calon presiden, nah itu agak susah rasanya karena PDIP tidak memiliki calon yang kuat selain Ganjar. Kalau memaksakan Ganjar menjadi calon presiden PDIP, maka koalisi besar di bawah Prabowo nggak mau. Prabowo pasti nggak mau menjadi calon wakil presiden. Jadi pilihannya adalah masuk koalisi besar menjadi wakil presiden saja, atau sama sekali enggak, yaitu mengusung paket sendiri. Oke. Nah, adapun Anies Baswedan, menurut saya punya PR sendiri juga. PR sendirinya itu adalah bagaimana menentukan calon presiden yang tidak saja menambah daya kemenangan Anies, tapi juga dia bisa mengakurkan partai koalisi. Saya menangkap misalnya, kalau PKS mungkin dia legowo, kadernya tidak ditunjuk sebagai wakil presiden, calon wakil presiden. Nasdem barangkali dia tidak akan menyodorkan kadernya sendiri juga. Cuman Demokrat masih berkeinginan menyodorkan AHY. Pertanyaannya adalah kalau AHY yang disodorkan, apakah Nasdem mau apa enggak? Apakah PKS mau atau enggak? Apakah tidak lebih baik kalau sama-sama di luar partai koalisi agar kemudian sama-sama bisa enak? Tapi jangan salah, karena dua partai itu tidak memiliki kader yang kuat, baik Nasdem maupun PKS. Kuat dalam pengertian elektabilitas ya, bukan kuat dalam arti konsep dan lain sebagainya. Demokrat memiliki. Jadi AHY akan head to head dengan calon di luar itu, di luar Nasdem dan PKS, seperti Hovifah misalnya, atau bisa juga calon-calon lain. Siapa tahu nanti Muhaimin, Kiai Haji Akil Siraj misalnya. Siapa lagi? Mahfud. You name it. Mahfud MD, ya bisa juga. Walaupun saya mengatakan Mahfud MD ini questionable karena Mahfud seperti menyediakan diri bagi siapapun untuk dicalonkan sebagai wakil presiden. Saya kira Mahfud tidak akan berkeberatan dipasangkan sama Ganjar, dipasangkan kepada Prabowo tidak keberatan. Jadi akhirnya ya Mahfud hanya melihat peluang saja, mana yang memungkinkan dia masuk slot wakil presiden. Posisinya enak sih ya, artinya dia tidak ideologis, siapapun boleh. Hanya menurut saya kalau memang ingin perbedaan, ya carilah orang yang memang dari awal menawarkan perbedaan itu. Saya kira itu ya. Ya kalau misalkan kemarin kan ada sinyal dari Pak Mardhani, emang cawapres ini salah satu kriteria yang bisa menambah elektabilitas. Nah, kira-kira siapa ini yang bisa menambah elektabilitas untuk kemenangan di 2024 nanti? Ya, kalau kita bicara elektabilitas, kan Anies selalu dianggap
lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sebenarnya AHY, Khofifah, Akhil Siraj, siapapun yang dari NU itu sebenarnya punya peluang untuk menggarap suara atau massa di Jawa Timur atau sebagian Jawa Tengah. Nah, sekarang tinggal bertarung saja. Kalau misalnya AHY apa plus minusnya, Khofifah apa plus minusnya, Akhil Siraj apa plus minusnya, Mahfud apa plus minusnya, kemudian kalau even Muhaimin misalnya apa plus dan minusnya. Jadi objektif saja mana yang paling kuat mendorong atau menambah daya dorong kemenangan Anies. Nah, seharusnya itulah yang dipilih. Jangan pakai ego masing-masing partai politik. Jadi betul-betul dihitung secara cermat. Nah, dan diberikan otoritas kepada Anies untuk memutuskan dalam tahap akhir siapa yang menjadi wakil presidennya tanpa tekanan dari kedua belah pihak, baik dari pihak yang menyodorkan calon maupun pihak yang ingin menolak calon wakil presidennya. Saya kira itu ya. Satu lagi, Bang. Oke. Kira-kira gini, mereka juga selain mampu menambah elektabilitas itu, calon wakil presiden juga katanya disinyalir yang bisa bekerja sama dengan Anies dalam arti dalam tanda kutip bisa melawan oligarki seperti yang selama ini diharapkan dari sosok Anies Rashid Baswedan. Nah, Ya itu kan kalau kita bicara sudah menang, yang paling penting adalah di depan pintu adalah menang dulu. Oh gitu. Iya, itu kalau yang lainnya nggak ada gunanya kalau nggak menang. Karena itu menurut saya konsentrasi yang terbesar adalah siapa yang bisa menjamin atau menambah daya kemenangan. Saya kira itu kunci. Dari yang tadi Abang sebutkan yang dari koalisi besar, apa nggak bikin perpecahan? Misalnya mereka ada salah satu yang menyodorkan atau diambil untuk cawapresnya mereka. Iya kan saya sudah katakan tadi kan, bisa jadi 3 partai ini kemudian akan berkeberatan kalau ada sosok yang mewakili partai politik. Karena itu sekali lagi tolong dirembukkan secara baik dan berikan otoritas kepada Anies untuk menentukan calonnya. Karena hitungannya harus menambah daya kemenangan, bukan hitungannya misalnya wah nanti untung partai A, rugi partai B. Kalau itu berarti mereka tidak ikhlas mendorong Anies Baswedan. Yang kita inginkan ikhlas mendorong kemenangan Anies Baswedan. Istana makin ini makin kuat untuk menjegal Anies. Gimana kira-kira? Begini, menjegal Anies itu adalah proyek yang terkait dengan Formula E dan PK Muldoko. Tapi jangan lupa konstelasi politik cair. Kemarin saya berpikir wah nih kalau Demokrat kemudian diambil Muldoko, Anies kan nggak cukup. Tapi kalau misalnya ada tambahan dari partai lain, P3 misalnya ikut gabung atau bahkan PKB kan cukup. Jadi karena itu yuk kita sama-sama saksikan dan tolong kepada Mahkamah Agung itu berlakulah profesional ya. Nggak usah jegal-menjegal. Kita ingin kompetisi yang fair di antara putra terbaik. Presidensial thresholdnya sudah tidak dikabulkan, masa calonnya pun mau dikebiri semua. Itu saja. Keren cadas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Driver online Depok.